sekarang saya lagi di pengamanan konsolidasi dan pengukuhan serta pelantikan MPC nanti Kecamatan Cianjur. Ini komandan kita sedang bertelepon dengan BBM. Ini rekan-rekan sahabat kita, sahabat yang mengikuti pengamanan. Salam satu komando dari anggota Laskar Cianjur. Salam TNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wa syahadatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadratul Mukarramin, Sayyidatul Ulama al-Afadil, wabil khusus orang tua kita, orang tua kami, Rois Suriah PCN Kabupaten Cianjur, juga Hadratul Mukarramin, Ketua PCNU Kabupaten Cianjur beserta jajaran PCN Kabupaten Cianjur, terutama pemirsa Bapak Sekjen bersama Kiai Haji Subhan ZT yang alhamdulillah sudah hadir di tengah kita semua, seluruh jajaran PCNU Kabupaten Cianjur yang hadir. Tidak lupa kami sampaikan takzim, kehormatan dan kemuliaan kepada Sohibul Bait, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Al-Bahar Desa Bangsa Ajengan, Forkopimcam, Kecamatan Cianjur Kota, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, juga Bapak Lurah, dan yang paling dibanggakan adalah Ketua MWC Kecamatan Cianjur Kota beserta seluruh jajaran pengurus MWC bersama Kiai Jintar, para kiai sesepuh, pengurus ranting dan Nahdlatul Ulama se-Kecamatan Cianjur Kota yang dimuliakan oleh Allah. Saya mewakili Ketua PCNU Kabupaten Cianjur. Kebetulan tadi pagi juga saya mewakili beliau selaku wakil Ketua PCNU di acara IPNU dan juga PNU di Cipinang. Kemudian ya ada acara diklat tama. Sejatinya saya kesini hanya mampir saja karena diundang oleh Ketua MWC dan Tuan Rumah, tapi sama Pak Sekjen didaulat suruh mewakili sambutan atas nama PCNU. Karena itu saya mohon restunya, ridhonya apa yang disampaikan mudah-mudahan bisa mewakili PCNU Kabupaten Cianjur. Para kiai yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di bawah kepemimpinan Bapak Kiai Haji Dede Usman Ridwan selaku Ketua PCNU, juga Kiai Haji Subhan ZT selaku Sekjen PCNU Cianjur. Saya mengajak mari kita flashback kepada para pendiri muassis Nahdlatul Ulama di Kabupaten Cianjur ini. Di antaranya tentu yang sangat fenomenal adalah Muhammad Jarasas, almarhum Kiai Haji Ahmad Syuja Jarasas, ada Kiai Haji Ahmad Munawar Al-Munawar yang selaku hilir. Beliau berdua itu tentu di zamannya saat itu dengan segala keterbatasan media informasi dan telekomunikasi juga otomotif kendaraan, tetapi mampu membawa spirit perjuangan Nahdlatul Ulama sehingga bisa mewarnai dan melindungi segenap hajat hidup orang banyak, terutama tadi yang disinggung oleh Bapak Camat, pergerakan pemikiran yang sangat intoleran, radikal dan transnasional yang sejatinya kita tahu di Cianjur ini tentu ada yang mengklaim lebih dulu sebagai tuan rumah, tetapi manhaj fikroh, pemikiran dan harapan ubudiahnya tidak sama dengan tapak kaca para sesepuh dan bini sepuh, para pendiri, para pejuang, penyebar agama dan wali-wali Allah di Kabupaten Cianjur. Akhirnya Nahdlatul Ulama itu hadir dan sampai hari ini estafet perjuangan itu tetap dilanjutkan oleh kita semua, dan khususnya di Cianjur Kota ini tentu segmentasi gesekannya akan tetap ada sekalipun mungkin hangat-hangat apa namanya tuh Kang Irwan jahe gitu ya. Maka di sini ada ketua Ansor, ada senior Ansor. Kami yakin ini beliau-beliau bisa mengkonsolidir kekuatan-kekuatan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah
khususnya karena Cianjur Kota ini menjadi prototipe bagaimana PCNU Kabupaten Cianjur bisa melebarkan sayap perjuangannya melindungi ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah khusus Al-Mahdiyah. Karena itu kami mengajak kepada para kiai, di sini banyak yang saya bagi yang kenal ini para kiai yang mungkin masuk struktur ranting mungkin ya, ranting desa. Mari bersama kami, bersama saya, bersama Anje, bersama Ketua Kididen, bersama Ibu bersama Ketua IWJ, bersama Ansor di Cianjur Kota ini untuk mensikuh atau mewarnai Cianjur ini dengan sikap-sikap yang tasamuh, toleran, tawasud, tidak ekstrim kanan, tidak radikal kiri, tetapi kita semua berada dalam jalur thoriqah rahmatan lil alamin. Saya kira ulama besar yang ada di Cianjur juga lahir dari rahim NU, apalagi kita beberapa tahun yang lalu kehilangan tokoh besar Abdul Qadir Rozi yang merupakan kawah candra di muka, guru daripada maha guru se-Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan pimpinan pesantren Darussalam Al-Bahar ini bisa mengganti posisi beliau. Ini Suriah ya, Suriah di Cianjur Kota, sehingga haus ilmu para pencari ilmu, para kiai-kiai, terutama kiai-kiai di ranting di Cianjur Kota ini bisa bertabaruk dengan kemuliaan daripada Ru'us Suriah MWCNU Kecamatan Cianjur Kota. Dan Ketua Tanfiziah Cianjur Kota bisa mengkonsolidir sehingga ketika ada kegiatan-kegiatan besar PCNU Cianjur yang membutuhkan iringan-iringan massa atau dukungan-dukungan moral, dari Cianjur Kota inilah sumber dan kawasan dan dibuka pergerakan Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah PCNU Kabupaten Cianjur. Dan itu mari bersama-sama dengan kami PCNU Kabupaten Cianjur untuk saling bahu-membahu, bergenggaman tangan. Kita kalau ada segala sesuatu yang sifatnya tendensius atau like and dislike ya, sampaikan pesan-pesan damai, pesan-pesan rahmatan lil alamin, pesan-pesan yang ditujukan dari Nahdlatul Ulama dan pandangan-pandangan ulama-ulama kita. Karena pasti banyak grup-grup kita itu yang like and dislike, yang diskriminasi terhadap Nahdlatul Ulama, yang tujuannya mereka juga hanya korban dari informasi-informasi yang menyesatkan. Karena itu mari kita lindungi segenap tumpah daya kekuatan Nahdlatul Ulama dari mulai ilmunya, IPBNU-nya, Ansornya, Bansernya, pagar nusanya, jamiah ahli thoriqah nahdiyahnya, imam-imam manaqib yang ada di sekitar kita, apalagi visi besar dari Ketua PCNU kita dan mengucapkan apresiasi, selamat dan sukses buat MWC Cianjur Kota yang hari ini akan dibukukan konsolidasinya oleh Bapak Sekjen. Hadanallahu wa alaikum ajmain wa wahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana ala kadarna pasantren arif-arifan mudah-mudahan mudah-mudahan manhaj nahdiyin di Kecamatan Cianjur mudah-mudahan tetap eksis, amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala min sahabati rasulillah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aikin qulubal ulama min naumi ghaflatihim. Allahumma inna hadzal ma'hada ma'haduka wa ma'hadu dinika wa khadimu dinika wa nahnu abduka.
اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وانصرنا نصرا عزيزا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعده. Hadratil Mukarramin, para alimul ulama wazzu'ama, wabil khusus pimpinan pondok pesantren Darussalam Al-Bahar, pengurus NWC Kecamatan Cianjur Kota beserta ranting, Al-Mukarram, Bapak Bincang Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cianjur Kota, bersama Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Desa, dan semua jajaran dari tingkat atasan sampai bawahan di wilayah Kecamatan Cianjur Kota. Al-Mukarram Banom PCNU Kabupaten Cianjur yang saya lihat hadir di sini dari Ansor, juga anak Banom atau Semi Banom, lembaga dari Ansor yaitu Banser atau Bantuan Serbaguna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para alim ulama wazzu'ama yang sama-sama kita muliakan. Perkenalkan, saya Sekretaris Panitia PCNU Kabupaten Cianjur. Nama saya Aang Subhan ZE, tinggal di Pondok Pesantren Gelar, Cibeber. Teradasan, alhamdulillah wassyukur ala ni'ami, pada kesempatan siang yang mulia ini pribados di rekanan, di rencangan sahabat pribados, guru pribados, Wakil Ketua PCNU Kabupaten Cianjur, pimpinan Pondok Pesantren Al-Musyarakah Warung Kondang, Syekh Abdul Wahid Al-Qudsi, atau Sebono Unsek, Parantos Tiasa Maluhan. Yang pertama, menghaturkan salam yang sebesar-besarnya kepada semua dari Pak Ketua PCNU yang siogyanya beliau akan hadir pada kesempatan siang hari ini dan yang akan memimpin acara, hanya karena pada hari Rabu jam 3 sore kami mendapat undangan dari PWNU Jawa Barat untuk mengadakan bimtek selama 3 hari, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Kebetulan karena saya mempunyai agenda pada hari ini, maka saya tidak ikut, ya kan? Kalau saya ikut, akhirnya semuanya tidak akan ada. Ini sudah diadakan beberapa hari yang lalu, kan? Jadi alhamdulillah bersyukurnya ini biasa sasarangan, ngariung, ngempel, sesat, yang biasa nyumbingkan Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kepala Desa, para ulama biasa ngempel model kieu teh pan sesatnya. Mati saur Kanjeng Rasul panggoroning cawitna ka ulama mah ningali pamendeutna unggul ku sareretan soca bari niat ngamuliakeun, Allah ciptakan satu malaikat yang malaikat oleh Allah ditugas membacakan istighfar sampai hari kiamat. Bapak-bapak di dia calik sabaraha jam, lamun datang sabaraha icem kata. Nah, berapa ribu malaikat yang diciptakan ketika bapak-bapak hadir di sini, insyaallah. Dan tidak cukup di sana kemuliaan dari Allah kepada orang yang mau berkumpul dengan ulama. Dalam kitab Jami'ah Kalimatul Auliya dikatakan bahwa ubat hati itu ada 5. Dawa ukal nikahkan satu katilawatun. Obat hati itu ada 5. 1, membaca Al-Quran. 2, sering-sering sholat malam. 3, sering-sering memasungkan perut, yaitu puasa. Yang keempat, sering-sering berzikir kepada Allah, terutama waktu janari, waktu sahur. Yang kelima adalah mujaladus sholihin, sering-seringlah berkumpul dengan orang-orang soleh. Baca Quran, kese sibuk,
Salat penting tunu ngosongan beuteuh penyakit mah wiridan loba HP jeung TV ayeuna mah mata eueuh deui nu panghampang-hampangna nyaeta pujalatus sholihin kumpul ngariung jeung jelema-jelema anu saleh dilakukeun opik paneta teh padahal teh dina kitab Jami'ah Kalimatul Auliya gitu nya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa itu NU? Apa itu Nahdlatul Ulama? Kenapa di Indonesia ada Nahdlatul Ulama dan apa manfaat Nahdlatul Ulama itu? Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Tetapi sebelum adanya Nahdlatul Ulama, para tokoh-tokoh NU itu sudah mendirikan berbagai macam lembaga. Di antaranya Nahdlatul Tuzar pada tahun 1916. Nahdlatul Fikar pada tahun 1918, lalu pada tahun 1926 para ulama Hasbullah berangkatlah ke tanah suci, protes mengurangi jamaah Raja Arab yang saat itu sudah dikuasai oleh Wahab. Maka kata beliau, kalau Anda sampai memindahkan makam ini, maka seluruh dunia akan datang ke Mekah ini, akan menghancurkan kalian yang berada di sini. Sieun bukan ulama, benar? Lalu diciptakan Nahdlatul Ulama itu atas dasar pada saat itu akidah sudah hancur. Tetapi Nahdlatul Ulama didirikannya serta merta. Artinya tidak kurang lah supaya sebab kurang ngumpul loba ieu lembaga, sebab loba jelema darae nyieun ormas tidak. Nahdlatul Syekh saat itu meminta izin kepada siapa? Kepada Syekhona Khalil dan kepada Habib Hashim. Syekhona Khalil itu siapa? Kurang sejarah Madura, dirinya sejarah Kabang Kalat eta Syekhona Khalil yang memberikan izin untuk mendirikan Nahdlatul Ulama di Indonesia. Pada Ramil, Pak Camat dan para pincang yang lain, sebelum ada NKRI, sebelum ada Republik Indonesia, Nahdlatul Ulama sudah berdiri. Nahdlatul Ulama ini adalah owner atau stakeholder negara ini, bukan stakeholder. NU itu adalah ormas yang ikut memerdekakan Republik Indonesia. Kita lihat sejarah. Pada tahun 1944, negara mengadakan kepanitiaan kemerdekaan RI yang disebut PKI. Maka dari situ Pak Karno langsung datang kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau bertanya kepada Hadratus Syekh, ya Syekh dalam cara urang temanya, ya Indonesia geus merdeka, bade dikumahakeun ayeuna Indonesia? Apakah bade di negara Islam ge? Apakah bade di negara syariat ge? Apakah bade di negara naon ge? Ayeuna saur Hadratus Syekh antosan pribadi pada istikharah. Istikharah selama 1 minggu, setiap malam menamatkan beberapa tamatan Al-Quran dan zikir-zikir tertentu. Akhirnya beliau langsung mengatakan kepada Pak Karno, negara Indonesia karena dimerdekakan oleh berbagai macam adat dan budaya, maka kita buat menjadi Bhinneka Tunggal Ika atau Pancasila. Padahal pada saat itu upami Hadratus Syekh pendiri Nahdlatul Ulama egois. Anjeunna ulama, anjeunna mempunyai santri yang begitu banyak, anjeunna ikut memerdekakan Indonesia, lamun anjeunna egois, geus we Indonesia teh negara Islam kan geus mah. Pasti bukan dari kitu mah digala mengurang. Coba kurang boga pasti loba, pasantren badak, datang nanti presiden, kita tanya oke, wah kan kagak benernya. Benar enggak? Pasti masa negara Islam pun pasti seperti itu. Tidak. Hadratus Syekh tidak mengatakan itu. Kata Hadratus Syekh, negara Indonesia dimerdekakan oleh berbagai macam agama, berbagai macam adat dan budaya, berbagai macam bahasa. Maka kita ciptakan Indonesia ini menjadi negara Bhinneka Tunggal Ika, negara Pancasila. Maka Pak pengawal swasta anu eueuh gajihan ke negara dengan NU, Pak. Lalu NU di Indonesia, Pak, hancur Indonesia. Bakal seperti Suriah, bakal seperti yang lain-lain. Bayangkan Bu Bapak, Afghanistan
40 tahun tidak berhenti berperang, Pak. Karena aing anak a'lamu minna, aing pang jago-jagona, aing pang pintar-pintarna, aing suku anu pang mulia-muliana. Akhirnya terus tidak berhenti berperang sampai 40 tahun karek merdeka tahun kamari, Pak. Telah di negara Bhinneka Tunggal Ika, akhirnya Pak Kahar Muzakar lumpah ke gunung, Kartosuwiryo lumpah ke gunung. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak puas bahwa Indonesia di negara Bhinneka Tunggal Ika kan, bukan di negara syariat kan, bukan di negara Islam. Tuh, suku sejarah di baheula, Pak. Emun, pun bapak-bapak pribados kantos naon nguping di Paranasti pun ramah, Pak. Nuju di Kobong di Pangersa Magelang. Saurna nuju di Kobong kita jadi idam-idam mau bedil mah di dereng mah itu Kobong teh. Dan itu Darul siapa Darul Islam? Itu adalah yang tidak puas ke negara ini. Menghayang negara dari negara Islam kan, iya malah negara di negara Pancasila. Pernah dalam sejarah memberontak Indonesia. Yang ada NU dari mulai berdiri sampai memerdekakan Indonesia sampai hari ini selalu berdampingan dengan pemerintah. Pak, Bu, bagi NU kalau mau memberontak Indonesia itu gampang, Pak. Gampang. Kenapa gampang? Hari ini, Pak, pengurus PCNU Kabupaten Cianjur saja ada 108 orang. Mempunyai 18 di Cianjur binasna aya 33, Pak. Di NU mah aya 18 ikut dinas. Anu ngurus pesantren RMI, anu ngurus dakwah aya lembaga dakwah, anu ngurus kesehatan aya lembaga kesehatan, anu ngurus naon infokom aya LPN, anu ngurus seni aya les bumi, sampai ngurus ABCD aya 18 lembaga. Tidak cukup dari itu, Pak, NU mempunyai underbog atau disebut badan otonom. Ayat berapa, Pak? Ada 14 badan otonom. Jadi 18 ditambah 14 32 lembaga. Anu lembaga 18 sifatnya vertikal, struktural langsung ke PCNU. Tapi anu badan otonom sifatnya dia sendiri mempunyai aturan tersendiri, hanya sifat dengan NU itu koordinasi. Mana 14? Lamun dini nah gerada garelis kolot kalapa aya muslimat. Lamun di karesepna bapak waka araranom aya patayan. Belajar awewena aya di PPNU, belajar malakina aya di mahasiswa anak aya PNII. Banyak dengan ada untuk kepemudaannya Ansor ngapunyakan lembaga Bansor dan Majus di jalur Ansor. Jadi lamun dikumpulkan, Pak, lamun NU berontak. Hari ini, Pak, saya baru saja 5 bulan sudah mengeskakan 6.000 orang sekabupaten Cianjur. 6.000 orang teh rata-rata tokoh. Wah, bohong cenanya mau percaya, Pak. PCNU ada 108 pengurus. Lembaga ada 478 pengurus. MWC ayat 32, Pak. Di Cianjur sabar di MWC. Sekuatna prajuritna. Ayat 20, ayat 30. Lebih. Katakan Pak 30. Ayat 32 MWC kali 30 sa MWC kali 32 sama berapa? 860. Desa di Cianjur ada 360, kelurahan ada 4, ada 364. Ranting rata-rata pengurus ke 10 kurang 4 kan sealihna. Aya dalam 10 kali 3.000 kali 364 seberapa? 3.640 pengurus ditambah MWC ditambah lembaga ditambah pengurus harian. Can Pak bangun tadi 14 jam. Lamun Bapak hoyong mendina muslimat NU Kabupaten Cianjur nu tercatat nu tos garaduh acuk harejo eta aya 25.000, Pak. Padahal lebih dari itu. Nah, maka apa yang saya sampaikan tadi, kalau untuk NU berontak
memerdekakan negara ini sampai NU dipitnah, malah memfitnahna alancur. Dalam mandumahnya NU itu ada Pak disebut Yalal Waton. Dina Yalal Waton ada artinya barang siapa mengancamu maka kan hancur di bawah dulimu. Naon duli teh Pak? Ada lain duri Pak. Duli itu bahasa Jawa. Lamun urang make sapatu bot, dina sapatu bot teh aya taneuh napal, maka ku taneuhnya teh tanah hancurkeun aya di handap teh. Jadi lamun jelema nyerang ka NU bakal hancur lain ku sapatu kenapa? Ku taneuh anu nempel kana sapatu. Ku sapatu mah teh aneh dikecek itu merenangnya. Maka barang siapa yang mengancam NU akan hancur di bawah dulimu. Kenapa seperti itu? Maka Hadratus Syekh mengeluarkan kaidah yang mengatakan barang siapa yang mau mengurusi NU maka engkau anggap sebagai santriku, dan barang siapa yang menjadi santriku kudoakan husnul khatimah beserta anak cucunya. Amin. Jadi asal jalan kubur asal. Tapi itu jalan kubur dengan Madura. Tapi di Pulau Jawa. Tapi saya ingin bertanya, apa yang Bapak tuju datang ke sana? Atas umroh Pak? Kantos. Apa yang Bapak tuju berumroh? Ziarah kepada makam baginda Rasul. Lamun dituju dah duit Pak, mau balik nang kemo. Lamun dituju dah hayang nyambung, hayang. Hiji dua kebalik nyambung. Bener teh. Tapi rasional dah naon Pak. Semuanya yang kita datangi kepada siapapun itu mahbarah para ulama baginda Rasulullah tiada lain hanya keberkahan. Nu diharapkan ke urang hanya barokah mah di jambul Jawa mah tinggal tarikna barokah naon. Tarikna barokah itu adalah anu mujiadah. Sambung menyambung terus bertambah. Jadi lamun aya anu bangkrut eta mah digagal lain barokah eta mah hirunya. Kenapa bisa seperti demikian Pak? Kenapa sebesar Habib Lutfi? Kenapa sebesar Mbah Maimun Jubeh? Kenapa sebesar ulama-ulama besar yang ada di Pulau Jawa, di Pulau Celebes, Sulawesi, di Pulau Kalimantan, di Nusantara mau beredu? Tiada lain tiada bukan yang mereka inginkan itu adalah keberkahan. Naon Pak? Naon maksudnya keberkahan itu? Ketika Hadratus Syekh wafat, pupus sabaraha nih Pak nu wae Fatihah ka mantenna. Nepikeun ka Gus Dur wae cucukna anu mempunyai haifah sapertos kitu, dina anekdotna sampai hari ini Gus Dur belum pernah ditanya oleh malaikat. Bapak dina hadis malaikat tanya teh di mana 7 reka anu geus nguburkeun berenang. Nepikeun ka ayeuna teh eureun-eureun tah. Bener teh? Komo deui akina Hadratus Syekh. Pantes beliau mengatakan barang siapa yang mau mengurusi NU, ku anggap sebagai santriku. Dan barang siapa yang menjadi santriku, doakan husnul khatimah beserta keluarganya. Lain Hadratus Syekh. Lamun ditinggali karena literatur bahasa, cek anu saliwat dari nyewa ka NU, berdiri NU mah sombong. Geus nganggap dirina suci. Gitu kan bahasa. Karena bahasa tersebut. Padahal Hadratus Syekh mengatakan saha wae jelema anu daek ngurus NU. Ku kaula didoakeun husnul khatimah oge anak cucuna. Amin. Dugikeun ka ayeuna Pak, dugikeun ka ayeuna di 540 kabupaten di Indonesia NU sudah berdiri. Di 33 provinsi NU sudah berdiri, dan NU sudah berdiri lebih di 200 negara, disebutnya pengurus cabang istimewa. Wakil ketua PBNU saat itu berangkat ke Eropa, Kiai Haji masih disebut. Ketika berangkat ke Eropa Pak tertahan di bandara.
Kusabab pakai samping jeung kopiah di bandara di Eropa. Ketika digeledah, aya di atasna karta. Nah, karta teh kartu anggota Nahdlatul Ulama. Akhirnya ku pengamanan Eropa langsung dilegaikeun. Tuh, kakarek kartu kumpul geus beres syafaat di alam dunia eta teh. Komo deui ge di akhir. Di akhir. Mata Pak, ieu mah cek ekstrim Pak, aya ulama nu ekstrim saking ku cinta ka NU na ieu mah tapi punten banyak. NU mah sifatna hidmah. Ari Bapak dan Ramil, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Kades sifatna gaji Pak. Gaji. Naon bedana gaji jeung khidmah? Sarua aduana ge meunangkeun duit. Bedana saeutik. Lamun Pak Camat ayeuna gaji 5 juta sabulan kali 12 bulan kan 60 juta. Darang-darang mah jiga sekjen make Pajero misalkeun. Gitu, harga Pajero teh 600 juta bakal jadi pita badan Pak. Pan ka ieu meureunang gajina sakieu tapi kunaon make mobilna anu hebat. Oh pancan di rumahna meureun bojona kehidupan sehari-harina. Betul tuh. Dia mah bedana gaji jeung khidmah, bedana. Ieu mah tujuanna apa? Sanes ka bapak-bapak tapi kan mau pengurus NU. Sabenerna mah ieu mah gitu. Jadi aya khidmah, aya gaji. Lamun gaji model gitu. Imam terek mobil gaya, pemajikan tempat misalkan gitu ya mah. Tentunya pasti bakal banyak pertanyaan, ya di mana? Sebab nu ngaranna gaji mah kaukur yang sekian misalkan gitu kan ya. Tapi ieu kok bisa melebihi. Iya mah gaji. Tapi Pak lamun khidmah beda. Khidmah mah Bismillahirrahmanirrahim. Kepada bapak-bapak yang ada di hadapan kami, sebelum lanjut kepada naskah baiat yang resmi dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama, izinkan kami bertanya kepada bapak-bapak semua, apakah bapak-bapak yang ada namanya dalam catatan dan konsideran pengurus MUC Cianjur Kota ini siap untuk dilantik menjadi pengurus MUC Cianjur Kota? Sekali lagi kami ulangi, apakah bapak-bapak yang ada di hadapan kami ini siap untuk dilantik menjadi pengurus MUC Kecamatan Cianjur Kota? Mari ikuti apa yang kami bacakan. Sebelumnya silakan untuk niat khidmat di Nahdlatul Ulama di hatinya masing-masing dengan penuh ikhlas dan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adli inna Allaha ni'ma ya'idukum bihi inna Allaha kana sami'an basira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua yang hadir di sini, mari kita menjadi saksi atas kaitan dan janji setia pengurus MUC NU Kecamatan Cianjur Kota kepada Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Selanjutnya kami bacakan kalimat baiat kalimat baiat hukum. Para bapak menjawab qabilna.
Lalu selanjutnya mengikuti kalimat yang kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bayatukum. Saya ulangi. Bayatukum. Satu kali lagi. Bayatukum. Ala sam'i wa ta'ati. Bil jihadi. Ala tariqati nahdlatil ulama'i. Li'ila'i kalimatillah. Allati hiyal ulya. Biqiyadati ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Mari ikuti juga apa yang kami sampaikan, kami bacakan. Kami selaku pengurus Majelis Wakil Cabang Kecamatan Cianjur masa khidmat 2018-2023 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab berjuang di dalam Nahdlatul Ulama untuk menjunjung tinggi agama Islam di bawah pimpinan ulama. Dengan ini berikrar, pertama, senantiasa menjadikan khitoh Nahdliyah Nahdlatul Ulama dan berpikir, bersikap dan bertindak dalam kapasitas pribadi maupun organisasi. Kedua, menghayati dan mengamalkan dan mempertahankan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah secara sungguh-sungguh serta memperjuangkan berlakunya syariat Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama dan segala peraturan organisasi serta mentaati fatwa para ulama untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, kepentingan umat Islam, kepentingan bangsa dan negara. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dan ucapkan selamat kepada bapak-bapak yang sudah menyampaikan baiat dan khidmatnya untuk MWCNU Kecamatan Cianjur Kota. Barakallahu lakum. Alhamdulillah prosesi pembaiatan sudah dilaksanakan. Selanjutnya Bapak Wakil Ketua dan Bapak Camat, ini hadir juga Bapak Wakil Sekretaris, Pak Hakim Pengadilan Agama. Mohon berdiri menyampaikan selamat kepada bapak-bapak yang baru saja dilantik